masuk ke dalam era globalisasi. Vietnam's economy in the first half of 2025 achieved good growth. Pada tahun 2024, pertumbuhan PDB Vietnam bahkan mencapai angka 7,09%. Globalisasi menjadi fenomena yang tidak terhindarkan termasuk di negara berkembang seperti Vietnam. Pada tahun 1986 semenjak diberlakukannya Dai Mai, Vietnam merubah sistem ekonominya dari yang tadinya sistem ekonomi terpusat menjadi sistem ekonomi yang lebih terbuka dengan menarik investasi asing masuk ke pasar global dan juga berhasil menurunkan angka kemiskinan yang ekstrim. Tapi sayangnya kemajuan ini tidak dirasakan secara merata. Banyak etnis minoritas yang tertinggal baik dalam pendidikan, kesehatan, dan juga peluang ekonominya. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana globalisasi mampu mendorong pertumbuhan Vietnam, namun juga memperlebar jurang ketimpangan antara sosial dan ekonominya. Secara umum, ada 5 sisi positif globalisasi yang dapat dirasakan di Vietnam. Yang pertama itu adalah pertukaran budaya, di mana dan masuknya budaya asing ini memperkaya kehidupan masyarakat Vietnam, membuka ruang baik untuk warga Vietnam maupun orang-orang asing untuk saling belajar mengenai budaya masing-masing. Yang kedua itu ada inovasi dan kreativitas. Dengan ada interaksi budaya lokal dan budaya global, itu memunculkan seni, memunculkan karya-karya baru yang menggabungkan kedua budaya ini. Lalu ketiga, ada kesempatan pendidikan. Globalisasi memungkinkan dan membuka akses bagi warga-warga Vietnam untuk mempelajari hal-hal baru dari luar budaya mereka, seperti bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk saling mempelajari budaya masing-masing. Lalu keempat, ada peningkatan toleransi. Masyarakat menjadi lebih terbuka dan lebih peka terhadap keberagaman yang ada, baik sebelum ataupun sesudah globalisasi. Lalu terakhir, ada peningkatan pariwisata, di mana dengan masuk globalisasi, pariwisata berkembang semakin pesat, sehingga selain membangun citra Vietnam sebagai sebuah negara tujuan wisata, tapi juga membantu perekonomian warga-warga sekitarnya. Selain dampak positif di bidang budaya, ada juga dampak positif di bidang ekonomi. Yang pertama adalah kemampuan dunia untuk saling terhubung sehingga meningkatkan produksi global. Kedua, perdagangan yang lebih besar menghasilkan negara-negara memiliki banyak opsi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat mereka. Ketiga, perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk memperluas pasar dan mempromosikan produk dalam negeri mereka. Yang terakhir ialah terhubungnya semua negara memungkinkan terjadinya investasi asing yang memberikan negara modal untuk berkembang. Contohnya, melalui Belt and Road Initiative, Vietnam mengadopsi ekonomi terbuka dan berhasil menjalin kerjasama lintas sektor. Dukungan dana besar dari Tiongkok digunakan untuk membangun infrastruktur, transportasi, dan energi, sekaligus memperkuat posisi Vietnam sebagai jalur dagang strategis di Asia Tenggara. Tadi kan udah dijelasin sisi positif dari globalisasi. Saya akan menjelaskan sisi negatif dari globalisasi. Berikut ini adalah beberapa sisi negatif dari globalisasi. Yang pertama, ada pertumbuhan terpusat di kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh. Sementara daerah pedesaan tertinggal dalam manufaktur dan layanan publik. Yang kedua, ada ketergantungan pada investasi asing membuat pekerja rentan dieksploitasi dengan upah rendah dan perlindungan minim. Yang ketiga, ada akses pendidikan dan keterampilan masih timpang terutama bagi etnis minoritas dan masyarakat pedesaan. Yang keempat, ada digitalisasi hanya dinikmati oleh kelompok berpendidikan tinggi di perkotaan, meninggalkan kelompok miskin dalam kesenjangan digital. Dan terakhir itu adalah perempuan dan kelompok rentan lebih banyak terserap di sektor informal dengan kondisi kerja tidak stabil, ditambah norma gender tradisional yang membatasi peran mereka. Jadi, meski ekonomi Vietnam tumbuh pesat, manfaat globalisasi belum merata dan masih menyisakan jurang kesenjangan sosial yang lebar. Studi kasus yang kami bawa adalah tentang masuknya investasi asing atau foreign direct investment sejak kebijakan Doi Mai tahun 1986 menjadi mesin utama industrialisasi dan urbanisasi di Vietnam. Dua wilayah yang paling menonjol adalah Ho Chi Minh City Region dan Hanoi Capital Region yang menyerap hampir 70% dari total FDI di Vietnam. Di Ho Chi Minh City Region, investasi yang beragam di Singapura, Jepang, Korea, dan Taiwan mengubah kawasan ini menjadi pusat ekonomi global. Contohnya pembangunan Vietnam Singapore Industrial Park di Binh Duong yang berhasil mentransformasi daerah agraris menjadi pusat industri dan jasa modern. Sementara itu,
Hanoi Capital Region berkembang dengan spesialisasi di sektor manufaktur berteknologi tinggi. Investasi besar Samsung sejak tahun 2009 membawa rantai pasok elektronik dan menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi. Dampaknya luar biasa, mulai dari percepatan pertumbuhan ekonomi hingga meningkatnya populasi ekspatriat Korea di Hanoi. Keberhasilan FDI di Vietnam terkonsentrasi di dua wilayah utama, menyebabkan daerah lain tertinggal dan muncul komunitas orang asing yang memperlebar kesenjangan sosial. Peralihan lahan pertanian ke industri membuat banyak petani kehilangan mata pencariannya dan terpaksa bekerja dengan upah rendah di sektor industri. Dampak FDI terhadap ketimpangan bergantung pada kualitas pendidikan dan tata kelola daerah. Wilayah dengan pendidikan baik dapat mengurangi efek negatif, sedangkan daerah kurang berkembang semakin terperangkap dalam ketimpangan. Meski FDI mendorong pertumbuhan dan modernisasi, manfaatnya tidak merata dan tantangan sosial ekonomi tetap besar bagi Vietnam. Jadi, kesimpulannya, globalisasi menjadi pedang bermata dua bagi Vietnam. Reformasi Doi Moi di tahun 1986 membuka perdagangan internasional, investasi asing, dan ahli teknologi. Sehingga Vietnam bangkit dari negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah. Namun, pertumbuhan ini terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga membuat pedesaan dan kelompok minoritas tertinggal. Nah, karena itu, Vietnam membutuhkan kebijakan yang inklusif agar manfaat globalisasi dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.